Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 5, evaluasi akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 untuk mata kuliah Fisika Matematika 2. Oke, di sini kita diberikan ada dalam soal nomor 5 ini ada 2 soal ya. Yaitu kita disuruh hitung nilai dari fungsi gamma dari gamma min 7/2, gamma 5/2, dan gamma 3/4. Lalu buat soal keduanya itu kita disuruh evaluasi integral ini. Nah, evaluasi integral ini ya baik sih soalnya. Soalnya memberikan gunakan X sama dengan E pangkat min U. Ya cukup baik lah. Oke, kita mulai dari yang A ya. Kita disuruh cari gamma min 7/2. Gamma min 7/2. Oke, mungkin sebelum itu saya kasih salah satu sifat fungsi gamma, yaitu gamma n plus 1 itu sama dengan n gamma n. Nah, sifat ini itu bisa dibuktikan sejatinya, tapi pada kasus ini kita hanya menggunakannya saja ya. Nah, ini tidak lain berarti gamma n nya itu sama dengan gamma n plus 1 dibagikan dengan n seperti itu. Nah, coba kita terapkan di sini. Yaitu gamma min 7/2. Kita cari gamma min 7/2. Itu gamma min 7/2 itu sama aja dengan cara berarti teman-teman ganti gammanya n-nya itu jadi min 7/2. Berarti di sini gamma min 7/2 tambah 1, berarti ditambah 2/2. Berarti min 5/2 ya. Berarti ini min 5/2. Seperti itu dibagikan dengan, nah ini ikut nih, yaitu n-nya itu min 7/2. Nah ini sama dengan, nah ini saya tulis ya di depan min 7/2-nya. Nah mungkin gini dulu, sejatinya nanti itu min 2/7. Nah gamma min 5/2 itu kita bisa gunakan sifat ini juga. Itu tidak lain, itu berarti n-nya itu min 5/2. Min 5/2 tambah 1, berarti min 3/2 ya. Berarti di sini gamma min 3/2 seperti itu. Nah, n-nya itu min 5/2. N-nya itu min 5/2. Seperti itu. Nah, gamma min 3/2 kita gunakan sifat ini lagi. Ya kita gunakan aja. Nah, ini berarti bakal menjadi 1 per min 7/2 dikalikan dengan 1 per min 5/2. Nah, ini dikalikan dengan, nah n-nya sekarang min 3/2. Min 3/2 ditambah 1 berarti tambah 2/2 berarti min setengah ya. Berarti di sini min setengah. Nah, n-nya itu dibagikan dengan n-nya, jangan lupa ya. N-nya itu yaitu min 3/2. Seperti itu. Nah, gamma min setengah juga kita gunakan sifat ini juga. Nah, gitu. Nah, singkat cerita mungkin ini saya tulis ulang. Nah, tapi saya lanjutin yang ini. Lanjutin yang paling kanan itu. Yang paling kanan ini. Saya lanjutin. Ini mungkin saya tulis ulang ya. Min 1. Saya buat aja seperti ini dulu. Nah, nanti kita evaluasi di akhir. Nah, gitu. 1 per min 3/2. Gamma min setengah kita gunakan sifat ini lagi. Berarti ini menjadi gamma min setengah tambah 1. Berarti ini gamma setengah. Nah, tapi jangan lupa dibagikan dengan n-nya, yaitu negatif setengah. Nah, gamma setengah kita udah tahu, yaitu akar pi. Itu bisa dibuktikan ya. Dari merubah koordinat kartesian kita rubah ke polar, bentuk polar, nanti itu terbukti gamma setengah itu akar pi. Singkat cerita, ini kan negatif kali negatif kali negatif kali negatif. Nah, negatif 1 pangkat 4 ya. Itu bakal jadi positif nanti. Nah, berarti ini bakal menjadi 2/7 dikalikan dengan 2/5 dikalikan dengan 2/3 dikalikan dengan 2/1. Nah, dikalikan dengan gamma setengah, yaitu akar pi. Seperti itu. Udah kita dapatkan nih.
gamma min 7 per 2 nya, yaitu 2 pangkat 4 16 ya. 2 pangkat 4 itu 16 seperti itu. Sebentar. 16. Nah 7 kali 5 itu kan 35. 35 kali 3 itu 105 ya. Ini 105 akar pi. Udah kejawab nih. Nah itu baru satu yang kejawab tuh. Sekarang kita lanjut buat gamma 5 per 2. Nah ini belum selesai nih. Ini baru yang pertama. Terus bagaimana untuk gamma 5 per 2? Nah ini tidak lain, kita gunakan aja sifat yang tanpa modifikasi itu. Kita gunakan sifat yang ini. Nah, berarti ini sejatinya ini kan bisa kita buat menjadi 3 per 2 tambah 1 kan. Nah, artinya ini hasilnya 3 per 2 gamma 3 per 2. Seperti itu. Nah 3 per 2 ini itu kita bisa buat lagi kan menjadi seperti ini. Sebentar. Gamma itu setengah tambah 1 kan. Setengah tambah 1. Kok ini tiba-tiba hilang sih satunya? Sebentar. Ini ada plus 1 ya di sini ya. Nah seperti itu. Nah, setengah tambah 1 kan 3 per 2 kan. Nah ini berarti 3 per 2 dikalikan dengan setengah gamma setengah kan. Gamma setengah. Nah udah, gamma setengah itu akar pi. Dapat nih jawabannya. Berarti gamma 5 per 2 itu sama dengan 3 per 4 akar pi. Seperti itu. Nah ini jawabannya. Oke. Terus yang mana lagi? Yang gamma 3 per 4. Nah, gamma 3 per 4. Bentar. Oke, gamma 3 per 4. Sebentar ya. Nah, gamma 3 per 4. Gamma 3 per 4. Nah, gamma 3 per 4 ini sejatinya itu kan dia itu 3 per 4 itu kan 0,75 ya. 0,775. Ini sejatinya kita bisa buat seperti ini. Nah, ini gamma sebentar. Ini kita mulai dari sini aja. Nah, ini kan kita tahu gamma 5 per 2. Gamma 3 per 4. Sebentar, saya pikir dulu. 3 per 4-nya agar bisa muncul. Sebentar. Oke, gini aja deh. Gamma 3 per 4. Oke. Coba saya tes kayak gini. 3 per 4 tambah 1 itu tidak lain, itu 3 per 4 gamma 3 per 4. Iya benar, gamma 3 per 4. Nah ini yang kita bakal cari nanti. Nah soalnya di tabel itu biasanya n-nya itu lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1. Yang kurang dari 1 ya kayak 0,75 kan 3 per 4 kan itu kurang dari 1 kan, 0,75. Nah tapi ini kita bisa buat dia lebih dari 1. Nah ini kan sejatinya ini gamma 3 per 4 tambah 1 berarti 7 per 4 kan. Nah ini itu pasti ada di tabel nanti. Ini ada di tabel fungsi gamma. Tabel fungsi gamma. Dan itu ada di lembar ujian teman-teman. Ada di lembar ujiannya. Seperti itu. Nah udah berarti kita bisa dapatkan gamma 3 per 4 nya itu sama dengan gamma 3 per 4 itu sama dengan 4 per 3 dikalikan dengan gamma 7 per 4. 7 per 4. Nah saya cek dulu ya buat gamma 7 per 4 nya.
Gamma 7/4-nya itu 1,75 ya. Itu jawabannya itu bisa cek nanti di tabel fungsi gamma. Itu ini 4/3 dikalikan dengan 0,919 0,91906. Nah ini untuk N sama dengan 1,75. Nah ini tinggal dicari aja sih. Sepemahaman saya sih Fismat itu bisa pakai kalkulator ya. Udah ini tinggal dikali aja lah. 4/3 dikalikan dengan 0,91906. Oke, nanti hasilnya itu kurang lebih 1,225 41. Ini gamma 3/4-nya. Nah, seperti itu. Ini udah kejawab nih. Gamma 3/4-nya. Oke, jadi ini pada dasarnya yang ini itu buat yang ini ya. Buat ini kan ada 3 yang ditanyakan. Buat yang ini itu butuh bantuan dari tabel dari fungsi gamma seperti itu. Oke, kita lanjut yang B ya. Kita lanjut yang B. Di situ diberikan integral 0 sampai 8 ya. Integral sebentar. Bentar ya. 0 sampai hingga x kuadrat ln 1/x. Oke. Kita tulis dulu soalnya ya. Yang B ya, kita masuk yang B. Itu integral dari 0 sampai hingga dari x kuadrat gitu. Terus ln. Nah, tapi ini ln 1/x. Seperti ini dipangkatkan dengan 4 dx. Seperti itu. Dimana dikasih petunjuk bahwa x-nya itu sama dengan e pangkat min u. Seperti itu. Jadi kita ingin merubah integral ini jadi variabel u nanti. Nah, dari sini kita bisa dapatkan dx-nya itu sama dengan min e pangkat min u du. Seperti itu. Terus terkait batas integralnya gimana? Nah, saat x sama dengan 0. Nah, saat x sama dengan 0. U-nya itu harus tahingga ya. Harus tahingga. Ketika x sama dengan 0. Ketika x sama dengan tahingga, U-nya itu harus mendekati 0. U-nya itu harus mendekati 0. Seperti itu. U harus mendekati 0. Nah, seperti itu. Sejatinya di sini U-nya itu tidak sama dengan 0 ya. U-nya tidak sama dengan 0. Tapi harus mendekati 0. Seperti itu. Lebih tepatnya sih gini pada dasarnya. Mungkin gini aja. Kita pakai konsisten aja ya, pakai notasi limit. Pakai limit. Ini kurang tepat, pada dasarnya ini kurang tepat. Tapi gini. Ini kita pakai limit. Ini U sama dengan A saja ya. Nah, di mana A-nya itu dimana limit A mendekati 0 seperti itu. Nah, gitu. Oke, artinya ini bakal jadi limit A mendekati 0. Nah, integral. Nah, saat x sama dengan 0, U-nya itu oke lah, tahingga. Oke, ini tahingga. Nah, cuman di sini itu A, nanti bagian sini itu A. Cuman A-nya itu mendekati 0. Sebenarnya ini sejatinya ini integral tak wajar namanya. Integral tak wajar. Pada dasarnya ini harus dimisalin juga sih.
yang bagian sini. Cuman nggak apa-apa lah ya, buat mempermudah saja ya. Tapi sejatinya itu ini belum formal sekali sih. Mungkin dalam matematikanya masih kurang pas ya. Nah, cuman nggak apa-apa, nanti hasil akhirnya sama seperti itu. Oke, berarti di sini x-nya itu ini e pangkat min u, cuman dikuadratin, berarti ini e pangkat min 2u. Nah, ini dikalikan dengan ln 1 per x. Nah, x-nya kan ini kan. Berarti kalau 1 per x itu e pangkat u kan. Berarti ini ln e pangkat u. Nah, dipangkatkan 4. dx-nya itu tidak lain negatif e pangkat min u du. Seperti itu. Dari sini kita bisa dapatkan, ingat sifat logaritma ya. U ini seolah-olah bisa turun ke bawah sebagai pengali, seolah-olah seperti itu. Ln e itu hasilnya 1. Berarti ini hasilnya limit a mendekati 0. Sebenarnya kalau mau konsisten sih ini dibuat gini sih. Gini aja deh, gini. Pakai a sama b saja. Ini bagian a-nya, ini bagian b-nya. Nah, ini berarti diganti ya. Limit a mendekati tak hingga, nanti kita pakai konsep limit di sini. Terus pakai juga limit b mendekati 0. Seperti itu. Oke. Jadi ini saya ganti aja ya. Batas integralnya ini biar konsisten aja sih. Ini biar konsisten. Nah, a-nya itu mendekati tak hingga. Terus b-nya itu mendekati 0. B-nya itu mendekati 0. Seperti itu. Nah, ini buat batas bawahnya itu tadi buat yang A, buat batas atasnya buat yang B. Nah, ini konsisten nih. Nah, ini konsisten nih. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Integral A sampai B. Ini hasilnya itu e pangkat min 2u. Kalau yang ini itu u, nanti hasilnya u doang, berarti dikalikan dengan u pangkat 4. U pangkat 4 dikalikan dengan negatif e pangkat min u du. Nah, ini kan negatif ya. Kalau kita mau hilangin negatifnya bisa-bisa aja ya. Kan batas integralnya itu kita kita rubah ya, kita balik ya. Nah, berarti ini integral B sampai A. Berarti ini bakal menjadi U pangkat 4 dikalikan dengan E pangkat min 3U du. Nah, seperti ini. Jadi seolah-olah ini kalau tanpa notasi limit ya, ini seolah-olah kita bisa tuliskan jadi kayak gini ya. Ini integral A-nya itu tak hingga, B-nya itu 0. Nah, ini kalau nggak pakai notasi limit ya, U pangkat 4 E pangkat min 3U du, seperti ini. Nah, ingat nggak bentuk integral ini? Nah, saya kasih sedikit tambahan. Integral ini bisa dibuktikan sejatinya 0 sampai tak hingga dari T pangkat, mungkin di sini saya pakai T pangkat N saja seperti itu, dikalikan dengan E pangkat min AT dt, itu hasilnya itu sama dengan N faktorial dibagikan dengan A pangkat N plus 1. Nah, ini udah tinggal dikorespondensikan saja. Berarti pada kasus ini itu berarti N-nya itu 4 ya. Berarti ini sejatinya itu 4 faktorial dibagikan dengan pada kasus ini A-nya itu 3. Berarti ini dibagikan dengan 3 pangkat 4 tambah 1 ya. 4 tambah 1.
yaitu 3 pangkat 5 ya. Nah, berarti di sini 4 faktorial itu 24 dibagikan dengan 3 pangkat 5 itu 243 ya, 243. Seperti itu. Oke, ini udah menjawab nih. Nah, tapi kan kalau kita perhatikan soalnya ya, mungkin saya ambil lagi soalnya. Itu sejatinya soalnya itu kan evaluasi fungsi gamma kan. Evaluasi fungsi gamma. Nah, fungsi gammanya itu pada dasarnya itu ada di sini. Ini fungsi gamma ini, n faktorial ini. Ini kan bisa kita buat menjadi gamma n plus 1 kan. Nah, gamma n plus 1 kan n faktorial dibagikan dengan an plus 1. Jadi ini pada dasarnya loh, kok nggak muncul fungsi gamma di sini, kok langsung n faktorial ya. Ini n faktornya itu gamma n plus 1. Nah, berarti pada kasus ini gamma n-nya itu 3 seperti itu. N-nya itu 4. Gamma 5 berarti gamma 5. Gamma 5 itu tidak lain 4 faktorial. Seperti itu. N-nya tinggal diganti 5 saja. Oke. Apakah ini bisa disederhanakan ya? 24 bagi 243 ya? Bisa ya. Bagi 3 ya. Bagi 3 itu bisa. Mungkin ini dibagi 3 aja. Ini hasilnya itu 8/81 ya. 81. Ini hasil akhirnya. Oke, kita udah menjawab semua soal nomor 5. Di next video kita akan membahas soal nomor 6. Seperti itu.